Halo semua, selamat datang kembali di channel Resahin. Ingatkah kalian sejarah Belanda yang menjajah Indonesia dengan waktu yang cukup lama? Apakah Indonesia benar-benar dijajah oleh pemerintahan Belanda? Ini yang akan kita bahas. Pada waktu itu Indonesia berada di bawah kolonial Belanda, yang saat itu bernama Hindia Belanda. Belanda pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Pelabuhan Banten dengan 4 buah kapal yang dipimpin oleh Kapten Peter Keyser dan Cornel C. de Houtman pada 23 Juni 1596. Tujuan Belanda ke Indonesia semula murni untuk berdagang rempah-rempah, mengambil keuntungan besar dari penjualan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Namun pada perkembangannya tujuan tersebut berubah dari yang semula berdagang dan selanjutnya memonopoli perdagangan hingga menjajah Indonesia. Kita sudah tidak asing lagi dengan nama VOC. Ini adalah salah satu perusahaan yang memonopoli perdagangan hingga menjajah Indonesia. VOC itu unik dan berbeda dengan umumnya perusahaan swasta saat ini. Itulah sebabnya VOC disebut negara dalam negara. Supaya tidak bingung saya jelaskan dulu beberapa istilah dalam pemerintahan Belanda. Saat itu Belanda adalah negara konfederasi, namanya Republik der Zeven Verenigde Nederlanden, Republik 7 Provinsi Nederland. Staten-Generaal adalah pemerintah pusat tapi bukan satu orang melainkan dewan yang terpilih mewakili masing-masing provinsi. Mirip DPR tapi fungsinya bukan hanya legislatif tapi juga eksekutif. Pertama, Stadholder adalah pelindung negara atau lebih tepat panglima militer, tapi seringkali terlibat juga dalam urusan politik pemerintahan. Dipilih oleh Staten-General, jabatannya seumur hidup tapi bukan raja dan tidak diwariskan serta tidak memiliki hak atas tanah sebagaimana raja. Kedua, jadi saat itu Belanda tidak dipimpin oleh raja. VOC memiliki hubungan yang istimewa dengan pemerintah Belanda. VOC dibentuk atas desakan Ketua Staten-General saat itu, Johan van Oldenbarnevelt, sebagai solusi persaingan antar perusahaan yang mulai tidak sehat dan juga dengan bersatu diharapkan konvoi kapal dagang akan lebih aman dari gangguan pihak lain. Selain itu pemerintah juga membutuhkan bantuan para pengusaha ini untuk melemahkan musuh bangsa Belanda yaitu Spanyol dan Portugis. Jadi itu bukan atas inisiatif para pengusaha. Dan itu bukanlah hal yang mudah, beberapa perusahaan tidak ingin bergabung. Hingga akhirnya Stadholder, Pangeran Maurice harus turun tangan. Bahkan pemerintah Belanda menerapkan hak monopoli dengan melarang kapal-kapal perusahaan lain untuk melakukan perdagangan ke dunia luar, kecuali yang tergabung dalam VOC atau GWC atau WC, West India Company. Dari segi struktur organisasi, VOC meniru organisasi pemerintahan Belanda, di mana para pemegang saham seolah-olah adalah rakyatnya. Organisasi VOC dibagi ke dalam 6 kamar, nah sekarang tahu kan kenapa ada kamar dagang. Setiap kamar mewakili asal kota perusahaan awal sebelum digabung, yaitu 5 kota dari Provinsi Holland, Amsterdam, Enkhuizen, Delft, Hoorn, Rotterdam dan 1 kota dari Provinsi Zeelandia yaitu Middelburg. Surat saham VOC. Saham VOC dijual bebas dan dapat dibeli oleh siapa saja. Para pemegang saham ini dikelompokkan berdasarkan kotanya. Dan masing-masing kota menunjuk wakilnya untuk duduk di kamar sebagai direktur. Total direktur VOC adalah 60 orang. Para pemegang saham di tiap kota akan mengajukan 3 calon direktur, biasanya yang memiliki saham banyak, dan mereka umumnya berasal dari kalangan pengusaha, bangsawan, atau pejabat pemerintahan. Lalu salah satu dari calon tersebut akan dipilih oleh wali kota setempat untuk mengisi kamar. Dan sebagai fungsi pengawasan biasanya wali kota juga diangkat sebagai direktur luar biasa. Para direktur yang ada di masing-masing kamar kemudian memilih lagi wakilnya untuk menjabat di badan yang lebih tinggi yaitu Heren Zeventin yang beranggotakan 17 orang. Sepertinya pernah dengar istilah ini. Heren Zeventin inilah sebagai pimpinan tertinggi di VOC.
Setiap kamar akan melakukan sidang mewakili daerahnya dan kemudian dilaporkan ke sidang Hiren Zeventin untuk diputuskan. Tapi setiap kali terjadi kebuntuan mereka kemudian membawanya ke Staten General atau Stadolder untuk diselesaikan. Ketiga, dari segi modal, VOC memang swasta, walaupun beberapa kali mendapat suntikan dana juga dari pemerintah Belanda. Laba VOC juga tidak masuk ke kas Belanda, kecuali pajak, tapi kepada para pemegang saham.